Hai, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan mereview dan mengunboxing sebuah remote. Nah, ini saya pesan 3 bulan yang lalu. Setelah 3 bulan akhirnya dia sampai. Ini dia jumper T-Lite. Ada tulisannya small but control all. Ini sangat cocok untuk slogannya karena dia memang kecil dan sudah tertanam multi protokol 4 in 1. Jadi dia bisa binding ke banyak drone, pesawat atau receiver lainnya. Nah, bentuk depannya seperti ini, dusnya depannya begini aja, desainnya bagus, jumper memang unik dia. Ada roket, ada UFO, planet, desainnya oke. Ini salah satu desain box yang paling menarik yang pernah saya buka. Nah, bawahnya begini, ada barcode-nya, sama aja, masih ada kayak di luar angkasa. Kiri juga ini dia seperti nyambung. Belakangnya seperti ini, cuma ada tulisan jumpernya dan made in China. Atasnya ada logo jumpernya. Dan sekarang kita buka. Nah, kita dapat stiker. Nah, ada stiker robot. Nah, ini lucu nih. Jadi remote-nya itu jadi kepala robotnya. Buku manual. Dia pakai plastik begini aja. Kita ambil remote-nya. Remote-nya seperti ini. Banyak stikernya. Ini plastik bawahnya. Dapat kotak. Ini kotak baterai sebenarnya ini. Kotak baterai. Cuman kotaknya nggak dikasih baterainya. USB charger, USB tipe C. Ini untuk cas. Dan antena. Sekarang kita pinggirkan dusnya dulu ya. Kita lepas dulu stikernya satu-satu. Nah, kita buka ke atas. Nah, dia pakai baterai 18650. Nah, ini saya akan pasang baterainya dulu. Ini baterainya VTC 6 yang saya pakai. Dia cuma pakai satu baterai. Nah, untuk pasang baterainya jangan sampai salah positif negatifnya. Kalau dia enggak, dia bakal konslet. Nah, ini bisa dilihat positifnya di sebelah sini, negatifnya di sebelah sini, ada simbolnya kecil di sana. Tidak di sana. Kita pasang dulu. Dia agak longgar. Dia agak longgar loh ini. Oh my god. Dia agak longgar, jadi saya akan agak sedikit tarik. Tempat baterainya agak longgar punya saya, nggak tahu punya. Jadi saya agak angkat sedikit. Nggak mau pas gini ya bikin ya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kita pasang tutupnya. Oke, klik. Masanya cukup susah. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Dan remote ini model gamepad. Jadi bentuknya seperti stick game. Untuk bahannya sendiri itu bagus. Di sini abu. Cukup kelihatan cukup solid. Oke, kita coba aja. Saya pasang antenanya dulu. Kita coba nyalakan. Nah, dia nggak ngomong karena nggak ada memory cardnya. Karena saya belum pasang memory card, nanti saya akan pasang. Kita bisa download filenya, kita masukkan memory cardnya sama seperti OpenTX yang lain. Jadi remote-nya itu seperti ini, depannya seperti ini. Dia ada tombol di sini, enter, return, up, down untuk pilih sistem, masuk ke model. Ini tombol trim, semua tombol trim. Ini tombol untuk menyalakannya. Ini ada switchnya, di sini 2 switch. Di sini dua posisi, di kiri di sini 2 posisi, dan di sini 3 posisi. Gimbalnya pakai hal sensor dan enak. Di sini ada speakernya. Di sini untuk bagian atas ini charger. Ini ada untuk trainer mode. Untuk trainernya ini micro SD. Jadi nanti kita bisa pasang micro SD di sini agar remote-nya bisa ngomong. Jadi ada suaranya gitu dia. Nah, di sini belakangnya begini aja polos, di sini tempat baterainya.
Dan di sini yang di bawah stiker ini ada lubang untuk menempatkan modul eksternal. Jadi kalau teman-teman mau pasang modul eksternal Crossfire atau R9M bisa. Nanti dia ada tambahan modulnya, bisa beli. Cuman kalau menurut saya sih untuk remote ini tidak perlu ditambahkan modul karena dia cukup dengan multi protokol. Kita sudah bisa banyak binding ke tempat lain. Kalau memang untuk modul, saya sarankan memakai remote yang lebih besar karena dari remote ini memang tidak didesain sebenarnya untuk memakai modul karena dia cuman pakai satu baterai dan kapasitasnya pasti terbatas. Jadi kalau untuk support ke modul dia akan lebih boros. Jadi saya tidak menyarankan dia untuk modul, untuk dipasang modul. Jadi kalau teman-teman yang memang ingin pasang modul, saya sarankan untuk membeli remote yang lebih besar yang memang diperuntukkan untuk itu. Karena remote ini memang diperuntukkan untuk new entry. Desainnya kecil. Kalau untuk desain gamepad itu relatif. Ada yang senang pakai remote besar, ada yang senang pakai remote kecil gamepad. Kalau saya sendiri pribadi untuk drone lebih memilih memakai remote yang kecil karena kita pasti pakai goggle dan megangnya itu lebih ringan, lebih nyaman kalau remote itu kecil. Di sini kita bisa lihat ada USB Type C. Selain untuk mentransfer data, fungsinya juga adalah untuk mengecas baterai yang ada di sini. Saya akan coba pasangkan di sini untuk ngecas. Nah, dia akan otomatis mengecas. Karena desainnya yang kecil, dia mudah dibawa. Di sini itu dia masih pakai switch seperti ini. Beda dengan Tanggo yang pakai tombol. Gamepad yang menggunakan tombol yang ditekan. Nah, jadi untuk perbandingan ukurannya bisa teman-teman lihat kurang lebih seperti ini. Lebih kecil jumper tail light daripada X-Lite. Jadi kalau untuk megang saya lebih enak ini karena dia tombolnya di sini lebih kecil dan untuk tombol di sini dia lebih kecil. Jadi kalau perbandingan ukuran seperti ini, kalau dibandingkan dengan Tanggo kurang lebih segini. Jadi teman-teman yang tangannya panjang agak besar itu sering di sini kalau pegang seperti ini atau begini, ini bisa kesenggol. Jadi bisa kalau misalnya kita taruh arming di sini, kan posisi arming kita begini. Saat kita terbang, kemungkinan untuk kesenggol itu besar. Jadi teman-teman harus agak hati-hati kalau megang. Jadi kalau kita armingnya taruh di sini, posisinya ke atas, jadi seperti ini. Jadi kemungkinan untuk kesenggol untuk disarming dan kemungkinan drone-nya jatuh itu karena salah tekan tombol itu tinggi. Jadi teman-teman harus hati-hati, tapi bisa aja diakalin jadi armingnya itu ke bawah. Jadi dia armingnya ke bawah. Di sini disarmingnya di sini. Jadi saat kita arming ke atas, jadi nggak kemungkinan untuk kita tekan itu lebih kecil. Speed armingnya saya sarankan itu untuk dibalik. Jadi untuk atas itu dia disarming, ke bawah itu dia arming. Yang belum saya coba itu adalah daya tahan baterainya. Karena dia cuman pakai satu baterai. Itu yang ini saya pakai itu VTC 6 3000 mAh. Nggak tahu kuatnya sampai kapan, nanti kita akan tes. Remote ini cukup ringan, jadi enak dibandingkan dengan X-Lite atau Tanggo. Yang ini paling ringan. Remote ini sangat mirip dengan Beta FPV. Kalau Beta FPV itu belum ada multi protokolnya, jadi cuman bisa dibinding. Tahu saya itu yang pertama dia pakai protokol bayang. Yang kedua dia pakai protokol FrSky yaitu D8 atau D16. Selain itu tidak bisa, sedangkan ini sudah pakai multi protokol 4-in-1, jadi lebih banyak bisa dibinding ke drone ataupun receiver yang lain. Baik, sekian saja review saya tentang jumper T-Lite ini, dan sampai jumpa di review-review saya selanjutnya.